Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Abdul Hanif Al-Islami, Syahlan Sri Umiati, dan juga Jauza Rona Agustin. Insyaallah akan memaparkan materi terkait implementasi pengembangan media dan teknologi pada materi Al-Quran dan Hadis. Submateri pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. Bagian pertama, pendahuluan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran suatu media pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting, sebab kemungkinan terjadi ketidakjelasan bagi siswa atas bahan yang disampaikan oleh guru dapat diminimalisir dengan menghadirkan suatu media pembelajaran. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan oleh guru dan juga peserta didik. Implementasi pengembangan media dan teknologi pada materi Al-Quran dan Hadis oleh MTS Al-Ma'arif Tulungagung. Menurut Umar Hamalik, penulis buku yang berjudul Media Pendidikan, memilih dan menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya adalah tujuan mengajar, bahan pelajaran, metode mengajar, tersedianya alat yang dibutuhkan, jalan pelajaran, penilaian hasil belajar, pribadi guru, minat dan kemampuan siswa, serta situasi pengajaran yang sedang berlangsung. Dengan berpijak pada pandangan Umar Hamalik, maka dapat disajikan pembahasan mengenai temuan yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis yang sudah diterapkan di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Tulungagung, seperti yang pertama, dimulai dari guru yang mengatur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan salah satu komponen yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk akhirnya bisa mencapai suatu kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, termasuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran harus disesuaikan dengan pemilihan bahan pelajaran dan kebutuhan siswa, sehingga media pembelajaran tidak digunakan secara asal-asalan. Yang kedua, guru-guru di sana menggunakan media PowerPoint dalam materi pokok Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Alasan guru-guru di sana memakai media pembelajaran tersebut dikarenakan di dalam materi tersebut membahas kandungan beberapa ayat-ayat Al-Quran, seperti Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Oleh karena itu, guru menampilkan bacaan-bacaan ayat tersebut beserta dengan terjemahannya yang dikemas dengan animasi-animasi yang berbau Islami. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran pada materi pokok Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Yang ketiga, guru menggunakan media visual atau media grafis. Bentuk dari medianya yaitu seperti buku cetak untuk menarik perhatian siswa dan agar siswa lebih antusias dalam belajarnya, serta tetap memuat sistem pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Berikutnya, media visual yang dipakai ketika pelajaran Al-Quran Hadis ini berupa gambar atau foto. Dalam materi pokok yang berjudul Mencintai Al-Quran dan Al-Hadis pada semester 1, guru mengajarkan siswanya dengan media gambar berupa foto, karena melihat dalam tujuan pembelajarannya pada materi pokok tersebut terdapat peserta didik menyebutkan ciri-ciri orang yang berperilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran tersebut,
Di sana, guru mengambil inisiatif untuk menunjukkan secara langsung gambar atau foto yang kaitannya dengan ciri-ciri orang yang berperilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, agar siswa bisa paham dan mengerti. Gambar atau foto menyebutkan ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Media yang menunjukkan gambar atau foto tersebut sudah dirangkum dalam buku paket Al-Quran Hadis. Yang terakhir, guru-guru di sana menggunakan media audiovisual berupa pemutaran film pendek melalui LCD proyektor dan laptop. Media audiovisual ini sangat diminati siswa karena guru mampu mengemas materinya dengan sangat menarik, sehingga dalam menyampaikan materinya bisa dilihat, didengar, dan dipraktikkan secara langsung oleh siswa. Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan membentuk konsep-konsep serta kemampuan menganalisa dari sesuatu yang dilihatnya, seperti dalam belajar materinya dimasukkan dalam media video. Selanjutnya adalah implementasi pengembangan media dan teknologi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan media autoplay di MTS Nurul Masyitoh Lumajang. Penggunaan media pembelajaran autoplay ini dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi yang diajarkan dan juga membantu peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia, pendidik dapat memadukan media-media dalam proses pembelajaran, serta membantu pendidik menciptakan pola penyajian yang interaktif. Selain itu, muatan materi pembelajaran dapat dimodifikasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga materi yang menegangkan menjadi menyenangkan. Dari uraian singkat tersebut, maka dapat disajikan pembahasan mengenai temuan yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diterapkan di kelas Madrasah Sanawiyah Nurul Masyitoh Lumajang seperti berikut. Yang pertama adalah mengkaji kurikulum. Kajian kurikulum ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum yang berlaku di Indonesia, yakni kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini, guru dituntut untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, diantaranya yaitu media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013, yaitu pola pembelajaran satu arah, yakni interaksi antara guru peserta didik menjadi pola pembelajaran interaktif, yakni interaksi antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya, dan pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua adalah mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar materi kajian. Yang ketiga adalah mengembangkan indikator dari kompetensi dasar materi kajian. Yang keempat, pengembangan isi media pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah deskripsi media pembelajaran. Bentuk dari media pembelajarannya berbasis autoplay media studio dengan materi hukum bacaan, mat arait lisukun, dan mat lain. Media pembelajaran ini berisi halaman pembuka, halaman menu, halaman peta konsep, halaman KI dan KD, halaman indikator, halaman materi, halaman video, halaman evaluasi, dan halaman profil. Selanjutnya, implementasi pengembangan media dan teknologi pada materi Al-Quran dan Hadis oleh Madrasah Sanawiyah Negeri Jabung Blitar. Media pembelajaran yang digunakan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri Jabung Blitar adalah Autoplay Media Studio, yakni merupakan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media, misalnya gambar, suara, video, teks, dan flash ke dalam presentasi yang dibuat. Perangkat lunak Autoplay Media Studio dapat digunakan untuk yang pertama, pengembangan aplikasi multimedia. Yang kedua, aplikasi Computer Based Training atau CBT. Ketiga, sistem autoplay atau autoran menu CD-ROM. Yang keempat, presentasi marketing interaktif. Dan yang kelima adalah CD Business Card.
Dari media yang digunakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Blitar, maka dapat disajikan proses pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis, materi hukum bacaan qalqalah. Kajian kurikulum. Kajian kurikulum ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk mengembangkan perangkat lunak pembelajaran, diantaranya yaitu media pembelajaran. Pola pembelajaran satu arah atau interaksi guru dengan peserta didik menjadi pembelajaran yang interaktif, yakni interaksi guru dengan peserta didik, masyarakat, dengan lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Studi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Blitar. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data. Pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis masih menggunakan metode konvensional. Kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar Al-Quran Hadis berupa buku ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan sumber belajar berupa LKS. Dan yang ketiga, kurang memanfaatkan fasilitas sekolah seperti LCD, proyektor, komputer, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah pengembangan media pembelajaran sangat penting agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang akan dibawa. Selain itu, murid juga bisa lebih merasa senang apabila memakai media pembelajaran. Media pembelajaran membuat pembelajaran semakin menyenangkan dan membantu siswa lebih kreatif dalam berpikir. Setiap guru mempunyai inovasi yang berbeda-beda dalam memberikan media pembelajaran kepada muridnya. Contohnya dengan pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh MTS Tulungagung, guru-gurunya menggunakan media PowerPoint, visual grafis, dan audio visual melalui video. Selain itu, di kelas 8 MTS Nurul Masyito Lumajang, gurunya menggunakan media autoplay, dan yang terakhir Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Blitar menggunakan autoplay media studio.